Gue tadi disuruh lari-lari mulu sama Fitra karena gue ditaruh di bek kanan, dia kanan juga. Ya gue udah 42 tahun lah, dia yang muda-muda, tapi ya masih oke lah ya. Masih top. Gimana kabar, Fit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Fit, lagi sibuk apa sekarang? Paling latihan aja. Latihan aja. Iya, latihan aja. Tapi masih di klub yang sama ya? Alhamdulillah Masih. Tapi ada rencana pindah atau belum? Masih ada kontrak sih. Masih ada kontrak. Ya, jangan dibocorin di sini. Tapi masih ada kontrak, alhamdulillah. Oke. Fit, gue mau nanya ini nih. Ini kan kebetulan gue ada channel YouTube yang penontonnya mungkin lebih banyak anak-anak sih. Edukasinya ke anak-anak grassroots, SSB gitu ya. Walaupun tidak tertutup pada penonton-penonton yang dari dewasa juga gitu ya. Bukan karena udah banyak lah kalau di channel YouTube yang lain. Tapi sampai lu di level ini, menurut lu kesulitan yang paling susah untuk sampai ke level ini di level profesional apa? Yang bisa di-share ke anak-anak muda yang tentunya juga ingin menjadi pemain profesional nantinya. Kalau menurut Fitra sih yang benar-benar sulit di saat kita memang ingin jadi profesional itu, di saat kita jaga kondisi, di saat kita ingin latihan, kadang-kadang masih di usia yang masih potensial untuk itu kan ada gangguan dari kita main sama teman, kita ada kegiatan lain yang kalau misalnya dia udah fokus ke profesional yang otomatis latihan paling penting dan jaga kondisi, karena juga kalau latihan tanpa jaga kondisi sama aja. Jadi kayak adanya handphone sekarang di eranya kita ada balapan motor, ada ya nongkrong di klub malam itu sangat mengganggu ya sebenarnya. Sangat mengganggu. Karena memang kita lihat ya kita sebagai profesional aja 2 hari aja mungkin kita lagi off itu udah terasa banget, apalagi kita nggak latihan. Oke. Itu yang di level pro ya, apalagi kalian yang masih belajar. Jadi intinya yang disampaikan juga sangat dapat lah untuk anak-anak. Oke. Terus lu masih punya target-target lain nggak sih, atau lu udah merasa nyaman di level yang sekarang lu nikmati? Kalau misalnya kita ngerasa nyaman itu malah membuat kita kayak nggak bisa untuk meningkat lagi. Sudah saya sampai sekarang masih belum puas apa yang saya dapat. Ya terus proses, karena sekarang juga belum ada apa-apanya juga, karena memang harus sampai memang di titik kita bisa target aku sih memang keluarga dulu. Keluarga udah bahagia dengan apa yang aku kasih, itu udah mencapai yang mantap. Oke. Terus kalau tadi balik lagi ke ternyata kan sekarang tantangannya anak-anak sekarang ya berbeda banget lah ya, pemain-pemain zamannya Bambang Pamungkas masih muda dan lain-lain gitu ya, karena mereka dulu nggak ada gadget, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram dan lain-lain, termasuk ya gangguan-gangguan yang lain. Sekarang lebih banyak gangguan sih. Betul ya. Tapi untuk mengantisipasi selain latihan, tadi kan udah sebut kuncinya adalah latihan. Selain latihan, ada lagi nggak aspek lain yang juga harus ditunjang untuk menjadi tetap di level profesional, memaintain diri agar meraih lah cita-citanya, karena mereka yang muda-muda banyak tuh yang pengen jadi the next Fitra Ridwan. Aduh, maksud kalau saya pesan dari saya sih yang penting dari dirinya dulu. Kalau tanpa ada dari dirinya mau latihan atau enggak susah. Kalau dari diri kita, kita latihan pasti gangguan yang dari kiri kanan tuh pasti ada aja. Pasti bisa dihindari lah. Iya, ada solusinya, ada aja tuh ada solusi yang bisa kita mau gitu. Intinya mau, pasti insyaallah bisa. Oke. Fit, pernah punya cita-cita main di luar negeri nggak? Fitra pernah punya cita-cita juga, karena dulu sempat ada ikut seleksi juga, cuman emang belum rezekinya juga lolos. Jadi ya insyaallah kalau memang Allah kasih rezeki ya pasti. Tapi kalau misalnya tawarannya ada gitu, misalnya pinginnya ke negara mana atau liga yang bagaimana? Liga yang levelnya seperti apa gitu misalnya? Yang udah pasti kita yang kalau Asia ya, pingin lah, Fitra intinya masih ingin main di Asia, karena kita target juga kalau misalnya kita stuck di sini juga nggak akan punya motivasi untuk maju lagi. Betul. Ya, targetnya sih ada sih, cuman kalau untuk yang mana kita juga belum tahu rezekinya. Betul. Iya. Asia itu kalau kayak Thailand gitu terlalu kuat nggak, atau misalnya sebutlah negara mana gitu yang menurut Fitra pingin banget di Asia itu ya? Kalau pingin ya sih. Apakah Jepang, Korea atau? Pingin sih kalau ya Jepang, Thailand, bagus liga yang bagus. Iya. Kuat dan seru gitu ya. Bagus. Oke. Termasuk tidak menutup kemungkinan kalau ada misalnya negara-negara Eropa walaupun sepak bolanya tidak terlalu terkenal. Misalnya kita sebut kalau negara kayak Italia, Inggris, Jerman itu kan kultur sepak bola sudah bagus sekali, dan to be honest orang-orang di Indonesia sangat susah lah untuk bisa bersaing di sana. Tapi negara-negara yang lain yang lebih kecil yang punya tradisi sepak bola juga menciptakan pemain-pemain bola level dunia itu ada gitu. Itu dan bahkan dijadikan stepping stone atau batu loncatan oleh pemain-pemain Asia untuk sebelum mereka benar-benar bisa ke Liga Inggris misalnya gitu. Kalau itu ada, Fitra juga berkenan. Pasti
pasti ada peluang bisa keluar, kenapa enggak? Iya. Karena kan biasanya challenge-nya lebih kayak misalnya 5 hal yang pernah kita pelajari. Ya, selain kita orang Indonesia pastinya satu bahasa, karena bahasanya berbeda. Cuaca bisa ketemu suhu minus yang dingin banget gitu ya. Makanan. Terus ada juga culture, ada habits gitu dan lain-lain lah ya gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah dari 5 itu kira-kira Fitra bisa menembus nggak tantangan 5 itu, kayak misalnya pasti harus belajar bahasa, belajar makanan yang bagus, belajar adaptasi dengan cuaca yang ekstrim gitu misalnya. Kalau itu kayak Fitra bilang dari awal, kalau kita memang udah tujuannya mau, pasti apapun yang memang menjadi kayak syarat atau memang kita harus beradaptasi, kenapa enggak? Itu jadi tantangan untuk kita bisa ke depan lebih baik juga. Siap. Oke, flashback sedikit. Fitra mulai dari main usia berapa? Fitra dulu ayah juga pemain bola, karena memang dari kecil juga main bola kan, dari kecil. Habis itu dari SSB juga ganti-ganti sih. SSB-nya banyak lah ya, sama sebenarnya hampir semua pemain begitu ya. Ganti-ganti sih. Coba SSB pertama Fitra itu di Langsa, Aceh. Indonesia Muda. Dan Langsa ya. Terakhir terus masuk di klub profesional diklatnya di Aceh. PPLP atau PPOP atau? Oke. Terus lanjut ke klub pertama yang di klub pertama tuh Fitra di Gailus, divisi utama ISL. Nah, Fitra di situ. Habis itu baru pindah ke Persiraja. Persiraja 2 tahun, nggak usah 2 tahun. Habis itu ke Gersik. Habis Gersik Fitra ke Bayangkara, Surabaya. Bayangkara lah kita bilang. Bayangkara yang sekarang. Iya. Terus PSS dan sekarang Persik gitu ya. Mantap tuh. Habis itu balik lagi Gersik, sempat balik Gersik, baru Fitra ke Persija. Habis Persija baru ke Sleman. Nah, terakhir ini kita di Kediri. Mantap. Oke, apapun itu ceritanya memang mengalir cenderung menginspirasi pastinya gitu ya. Tapi ya itu, tidak ada yang ringan, tidak ada yang mudah, semuanya perlu pengorbanan, perlu waktu yang lama juga untuk bisa mencapai apa yang cita-citakan. Thank you sekali Fit, sama-sama, sukses ya. Sip, itu aja dari Fitra Ridwan untuk Aceh.